teman-teman semua, balik lagi di konten Alumni Muda Himpunan Alumni IPB. Kali ini saya, Deas, yang akan memandu acara bincang-bincang bersama alumni muda kali ini. Kalau konten-konten sebelumnya, kita punya pembisnis yang sharing gimana tentang usahanya, bangun bisnis, dunia bisnis itu seperti apa. Kali ini, saya punya tamu spesial. Beliau merupakan lulusan IPB angkatan 49 dari Departemen Ilmu Komputer. Saat ini kerja di perusahaan yang banyak banget nih, lagi digandrungi anak-anak muda pengen banget kerja di startup gitu. Nah ini kita akan sharing gitu. Dan beliau juga punya profesi yang saat ini lagi marak juga dicari gitu. Semenjak ada perubahan dunia menjadi ke dunia digital gitu kan. Jadi kita akan ulik nih bagi teman-teman yang mungkin punya interest gitu mau kerja di startup atau mau tahu juga profesi ini tuh seperti apa. Cocok banget nih, pas banget. Mungkin tanpa berlama-lama saya akan mari kita sambut Kak Utari Ambarwati yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Utari. Halo. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah sehat. Kak Utari ini dulu ilmu komputer angkatan 49. Selain itu Kak Utari juga aktif nih di organisasinya UKM-nya Agria Suara ya Kak ya? Iya betul. Agria Mungkin Suara. Kak boleh diceritain sedikit tentang perjalanan dulu, pengalaman kuliahnya kira-kira apa di Ilkom mungkin gimana, atau dulu di kegiatan ormawanya ada halkah yang menunjang ke karir yang sekarang ketika menjalani pasca kampus? Oke. Apa ya? Aku masuk Ilkom 2012, lulus 2016. Selama di Ilkom ya pasti belajar lah ya, kuliah biasa, praktikum segala macam. Tapi dari awal aku masuk IPB tuh aku udah nyari di website IPB deh kayaknya, nyari UKM apa aja sih kayaknya yang, atau bukan UKM sih, aku nggak tahu dulu kayak ada UKM, tapi kayak aktivitas apa yang bisa aku lakukan selama aku di kampus, karena nggak mungkin dong aku cuma kuliah doang gitu, kayak aku cuma pengen bersenang-senang atau berprestasi lah gitu. Terus yang di situ yang paling menarik adalah organisasinya Agria Suara, dan ternyata itu emang beneran organisasi yang keren banget menurut aku, sampai nilai-nilai yang aku dapat dari Agria Suara ya membekas dan berimpact terhadap sampai apa yang aku lakukan, sampai aku bisa kerja di startup Tokopedia lah gitu. Yeah. Kalau dulu sebelum aku ikut organisasi, aku di sana tuh di Agria Suara kita kayak harus apa ya, kayak istilahnya calon anggota dulu lah gitu. Kita dituntut kayak buat belajar banyak hal dulu sebelum kita benar-benar jadi official membernya. Itu kayak dulu kurang lebih 1 tahun lah kita belajar, sama-sama belajar musik dari awal. Jadi nggak semua orang, nggak cuma orang-orang yang punya background musik doang yang bisa join Agria Suara, tapi kayak semua orang benar-benar bisa join, dan kita belajar semuanya dari nol gitu. Itu yang aku suka, jadi semua dipandang rata gitu. Yeah. Terus kita belajar di sana bareng-bareng, belajar nggak cuma belajar tentang musik atau tentang teknik vokalnya doang, tapi kita juga belajar tentang organisasi gitu. Karena si Agria Suara ini juga kehidupannya tuh bukan cuma di dalam kampus doang, tapi kita juga kayak punya kegiatan di luar kampus, di dalam kota di Bogor sendiri, terus di luar Bogor di Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Kayak waktu itu kita kerja sama beberapa universitas di luar Jakarta gitu. Terus kita juga ikut kompetisi, entah itu di dalam negeri di Indonesia, atau ya kita juga ikut kompetisi di luar negeri di Eropa gitu. Jadi belajarnya banyak banget sih gitu. Nah, tadi kalau tadi sempat nyinggung tuh, nggak mungkin kan kuliah cuman mau ya belajar biasa doang, tapi harus berprestasi juga. Ya. Kalau sepengetahuan aku, Kak Utari juga masuk tim yang ikut kompetisi ke luar negeri ya Kak, dan akhirnya juara ya Kak. Berapa kali Kak di pengalaman akhir ikut kompetisi keluar? Berapa ya? 3 kali. 3 kali? Ya. Kemana aja tuh? Pertama ke Belgia,
Terus yang kedua, aku lupa, Swiss terakhir. Yang kedua di Inggris, oh ya, di Irlandia, betul. Jadi Belgia, Irlandia, baru yang terakhir kemarin ikut yang di Swiss. Tiga-tiganya juga ini ya, menghasilkan juara ya? Iya, alhamdulillah. Keren banget, berarti tujuannya tercapai. Keren. Alhamdulillah. Jadi aku belum mengenali nih, sekarang Kak Utar ini udah kerja di Tokopedia ya, yang udah masuk udah dekakorn ya Kak. Tokped itu sekarang jadi incaran banyak anak-anak muda. Dan profesinya sebagai senior user experience design. Iya, UX designer. Nah, tadi udah sekilas tentang pengalamannya Kak Utar selama kuliah. Terus Kak, ketika lulus di tahun 2016, perjalanan pasca kampus Kakak dimulai langsung di Tokped atau ada sempat pengalaman magang dulu Kak, atau sempat di tempat lain dulu? Dulu pas aku masih, kalau dari Ilkom sendiri pas masih zaman aku sih, kita ada PKL ya. Jadi kalau mungkin di fakultas-fakultas lain tuh yang ke desa-desa itu KKN. Kalau di Ilkom sendiri nggak ada KKN, tapi adanya PKL waktu itu. Jadi kita ke perusahaan-perusahaan gitulah, belajar kerja di sana gitu. Nah, itu memang dapat kesempatan untuk itu. Nah, selain dari situ, pas aku masih skripsian, kebetulan aku sempat join kayak program dari sebuah salah satu marketplace lah waktu itu. Terus di sana tuh kita belajar langsung diajarin sama chief-chiefnya gitulah. Ada yang belajar langsung di bawah CEO-nya, ada yang langsung belajar sama head of marketingnya lah, head of product, head of technology, head of human resource dan lain sebagainya. Itu dipilih dari kayak beberapa orang doang yang mewakili universitas-universitas di Indonesia. Nah, aku waktu itu ikut kebetulan event itu. Dan waktu itu belajar langsung sama chief-chiefnya. Jadi kayak kita benar-benar ngikutin si chief itu, kalau meeting kita ikut gitu. Terus kalau kita mereka ketemu klien atau mereka lagi ngerjain apa, kadang-kadang kita juga dikasih proyekan juga sama mereka buat kayak nge-solve problems lah gitu yang sekiranya kita bisa bantu gitu. Di situ kita juga bisa kayak kasih pendapat kita tentang problems atau kerjaan, atau kita juga bisa beridea di situ gitu. Jadi kayak belajar banyak banget dari program itu. Nah, setelah aku selesai ikut programnya, aku lanjutin magang di e-commerce tersebut juga. Jadi aku magang 6 bulan. Tadi programnya berapa bulan tuh Kak? Oh, programnya itu cuma beberapa hari aja sih. Oh, wah. Setelah itu aku ditelepon lagi buat ikut magang program magangnya mereka. Terus ya udah aku ikut aja. Jadi aku magang dulu 6 bulan sambil aku skripsian. Dan itu juga menurutku pengalaman yang yang mungkin teman-teman yang sekarang lagi skripsian dan kayak punya waktu luang lebih banyak, itu mending sambil nyari-nyari kegiatan seperti itu sih, karena itu juga jadi ngebantu kita pas masuk dunia kerja. At least kita jadi kebayang, oh di dunia kerja itu seperti apa gitu, karena kita udah pernah. Oke, jadi akhirnya magang di situ selama 6 bulan ya Kak? 6 bulan, setelah 6 bulan magang itu ke Tokped? Ya, ke Tokped. Jadi aku sambil magang, aku juga sambil apply juga sih ke company-company lain, termasuk ke situ gitu. Dan ada ya Tokopedia yang calling, dan ya itu salah satu, siapa yang nggak mau masuk ke perusahaan itu waktu itu sampai sekarang mungkin. Jadi ya aku ambil kesempatan itu, dan ya udah aku belajar tesnya, ikut interviewnya, alhamdulillah lolos, dan udah 4 tahun sekarang di Tokopedia. Wow. Kalau dulu awal masuk tuh apa Kak? Apanya? Atau profesi awalnya, jabatan awalnya? Dari awal udah jadi UX designer sih, tapi ya masih junior. Masih sibuk lah. Dalam 4 tahun sudah bisa naik jadi level up ke senior. Ya. Nah, ini mungkin sekarang kita mau ngulik tentang profesinya Kak Utari nih. Sebenarnya kan UX design ini baru mulai booming tuh berapa tahun terakhir ya Kak ya? Mulai muncul startup lah, jadi mulai
ada UX UI kayak gitu-gitu, istilah yang buat anak-anak non ilkom ini apa sih gitu dan ngapain sih kerjanya. Nah mungkin Kak bisa dijelaskan profesi UX designer itu seperti apa dan kerjanya apa aja? Oke. UX itu sendiri sebenarnya aku juga taunya pas aku masih kuliah sih. Dan itu juga sebenarnya dunia yang baru juga waktu itu. Aku kuliah, aku belajar namanya Human and Computer Interaction, mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Waktu itu diajarin sama dosen favorit aku, dosen pembimbing aku juga, Bapak Firman Ardiansyah. Ya, beliau. Kenapa? Semoga nanti bapaknya nonton ya. Anak murid saya. Gitu. Halo Pak, punten. Ya, jadi dia belajar ya beliau juga sih, terus skripsian sama beliau juga. Jadi tahu UX tuh ya dari beliau gitu. Terus pas masuk kerja, ya ternyata beda, ada bedanya gitu. Yang aku tahu dulu kayak ya UX tuh metodenya kayak ada metodenya lah gitu. Tapi ternyata ya pas kita kerja ya realistis ya, nggak bisa yang kayak semuanya ngikutin saklek buku gitu ya, tapi ada yang emang harus disesuaikan sesuai dengan kerjaannya juga. Tapi kalau ngomongin UX itu sendiri, itu ngapain? UX itu sebenarnya kayak kita solving the problem gitu sih. Jadi kayak kita merancang sebuah solusi dari sebuah masalah gitu. Dan UX ini juga sebenarnya nggak melulu di teknologi ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita emang kalau mau hidupnya lebih mudah itu harus memperhatikan sisi user experience gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau kursi aja ya gitu, kalau misalnya kita mau kerja biar nyaman, itu kursinya harus didesain seperti apa sih gitu. Kalau biasanya emang kalau kerja kita punya kesulitannya apa aja gitu. Misalnya kerja, kalau kelamaan duduk encok, sakit punggung, atau kayak dudukannya nggak empuk kayak gitu. Terus kayak misalnya ini kursinya kekecilan, sedangkan saya orangnya lumayan besar seperti itu. Atau ini gampang rapuh seperti itu kan, itu kayak kursi-kursi yang seperti itu kan tidak baik untuk menunjang kita kerja. Tapi gimana sih kita bikin kursi yang baik? Nah itu sebenarnya tujuannya si UX designer ya, kurang lebih seperti itulah kalau analoginya ya, biar gampang. Ya. Saya terbayang sih. Nah, selain itu Kak, kira-kira keterampilan apa aja sih yang dibutuhin gitu untuk bisa jadi seorang UX designer? Ya mungkin ada presentasi juga yang mau Tari tampilin boleh. Oke. Ini aku share screen ya. Iya, kalau ini mungkin masih bahas tentang UX-nya dulu kali ya, sebelum bahas tentang hard skill, soft skill, teknik-tekniknya kayak gimana. Tapi kurang lebih kalau tadi aku analogiin ya pakai gimana sih kita bikin kursi yang nyaman supaya orang betah kerja gitu kan. Karena selama ini kursinya mungkin nggak nyaman gitu. Nah, itu yang dilakukan sama UX sehari-hari ya. Pertama kita harus tahu dulu sebenarnya ada masalah apa sih sama orang, sama di sekeliling kita. Kalau tadi kita punya masalah kayak kursi gue nggak nyaman, kayak gue pakai kursi tapi tetap encok-encok. Nah itu masalah kan. Nah kita sebagai UX itu kita harus belajar tuh kayak nyari-nyari masalah, nyari tahu dulu masalahnya apa. Emang kita orangnya suka cari masalah gitu. Cari masalah. Iya benar. Jadi kalau ini contohnya di gambar 1 sama di gambar 2, waktu itu aku datang ke rumah-rumah dan ke toko-tokonya penjual yang jualan di Tokopedia. Itu waktu itu aku di luar kota, aku datang, aku ngobrol sama mereka, aku nanya-nanya kayak sebenarnya selama ini jualan di Tokopedia itu kayak gimana sih gitu, prosesnya seperti apa. Terus dia nyontohin juga kayak cara-cara dia berjualan di Tokopedia seperti apa, sambil dia nyontohin, sambil kita juga bisa kelihatan lah sehari-hari tuh kok repotnya bagaimana gitu. Itu kelihatan banget pas kita datang ke tempatnya gitu. Nah di situ kita udah tahu kan masalahnya apa. Kita survei ke tempatnya bareng-bareng. Nah setelah itu baru kita ngobrol bareng nih sama
tim desainer gitu ya, tim desainer. Kira-kira mereka punya masalah, misalnya jualannya nggak laku-laku gitu, udah naro produk di Tokopedia, tapi kok jualannya nggak laku-laku, gimana caranya supaya jualannya laku, misalnya seperti itu. Ya kita mikir bareng-bareng, kita duduk bareng-bareng, terus kita kayak brainstorm, terus ideation, kita naro-naro solusi lah, mungkin bisa solusinya A, solusinya B, solusinya C, gitu-gitu. Terus kita gambarin kayak masing-masing nih, kayak gambar pertama kita bikin coret-coretan gitu ya. Kayak, gimana kalau solusinya A, gimana kalau solusinya B, gitu. Gimana kalau solusinya C, seperti itu. Nanti di-combine, segala macam. Kita diskusi, nanti baru setelah udah konsepnya udah matang, udah oke, kita coba gambarin lebih jelas lagi nih. Kita gambarin lebih jelas, terus kita bikin prototype-nya. Ini masih prototype, kayak belum di coding sama developer, sama engineer, back end, front end gitu, belum. Jadi semuanya masih prototype. Bikin di aplikasi, nanti kita tes beneran ke usernya gitu. Jadi kayak mereka beneran bisa ngerasain sebelum itu rilis di aplikasi Tokopedia beneran gitu. Jadi kayak bikin prototype, dites, kita dapetin feedback dari user-usernya, kayak ternyata mereka pas pakai, ini masih susah mbak, ini saya nggak ngerti ini apa gitu, karena masih ada feedback ya. Terus kita iterasi lagi, ngulangin lagi tuh prosesnya. Ini mereka susahnya di sini. Ayo kita ngide lagi, bikin apa kayak gitu. Ya udah gitu aja terus tiap hari sampai akhirnya produknya benar-benar usernya suka. Akhirnya kita rilis gitu. Ada tools khusus nggak Pak ketika proses tadi diskusi itu, atau ya udah itu develop sendiri aja biar sama biasa gitu? Tools khusus ada. Jadi kalau buat ngedesainnya sendiri, kita sekarang sih pakainya Figma. Itu udah cukup powerful, tools powerful. Kita bisa desain, kita juga bisa bikin prototype ini. Terus kita juga bisa tes ke usernya juga pakai Figma juga. Jadi kayak itu satu tools yang bisa dipakai untuk banyak hal gitu sih. Dan prosesnya itu biasanya rata-rata berapa lama? Tadi kan misalkan ternyata dari hasil diskusi pertama, bikin prototype, diuji coba masih ada yang kurang, terus ngulang lagi. Nah itu biasanya rata-rata berapa lama, Kak? Itu tergantung projectnya sebenarnya. Kalau projectnya besar, fiturnya besar, kompleks, itu bisa lebih dari berbulan-bulan, itu bisa terjadi berbulan-bulan gitu. Tapi kalau mungkin projectnya simple, kompleksitasnya rendah, itu kayak 1 minggu atau 2 minggu pun bisa selesai gitu. Atau mungkin kurang dari itu ya, kurang dari situ pun itu bisa selesai gitu. Menarik. Aku stop sharing boleh? Boleh. Nah berarti Kak, kalau balik lagi ke keterampilan atau hard skill apa sih dari kalau orang tuh mau jadi UX designer gitu. Tadi kan kalau penglihatan aku awal-awal itu kayak harus bisa mini riset gitu ya, tapi harus bisa nangkep apa nih yang ada di lapangan lalu diolah gitu. Tapi mungkin secara lebih detailnya keterampilan yang hard skillnya gitu, apa aja seorang UX designer? Kalau keterampilannya benar ya tadi yang Dias bilang, itu harus bisa riset. Jadi walaupun emang output kita adalah desain, adalah visual gitu ya, tapi satu kita harus paham riset gitu. Pas kuliah itu diajarin kayak ada metode kualitatif, metode kuantitatif, gimana sih kita bikin survei yang benar, gimana sih kita menganalisa hasil survei yang kayak gitu-gitu, itu kan belajar sebenarnya di kuliah. Itu juga diterapkan di kerjaan, bisa diterapkan di kerjaan gitu. Jadi pertama kita harus bisa riset dulu tuh. Kita harus tahu siapa sih pengguna kita, siapa sih user kita gitu. Jadi riset harus bisa. Terus abis risetnya bisa, kita juga harus bisa ngedesain pasti karena outputnya adalah desain gitu. Nah, cuman desain ini beda-beda gitu. Ada yang kalau di UX istilahnya ada wireframe, ada prototype, ada UI, itu beda-beda tuh. Jadi kalau wireframe itu masih konsep banget lah, istilahnya gambar coret-coretan hitam putih, itu masih wireframe. Masih kayak step by step-nya itu masih wireframe. Tapi nanti kalau itu udah di
embed tadi ke gambar handphone yang tadi, terus orang bisa nyoba-nyoba, itu udah namanya udah prototype. Nah, itu kita juga harus bisa bikin prototype. Itu skillnya. Terus kita juga harus belajar visual design juga sih. Kita juga dituntut harus ngerti visual design. Terus visual design itu berarti kan kayak ada color, typography, terus ilustrasi, layouting segala macam, komposisi di dalam sebuah desain itu juga kita harus paham itu. Sama yang terakhir adalah desain prosesnya sendiri gitu. Jadi karena UX kan sebenarnya ada metodenya ya untuk gimana sih caranya kita belajar gimana sih cara kita mendevelop sebuah produk yang bagus gitu. Itu ada step by stepnya. Kita harus paham semua step by stepnya. Tapi itu along the way kita bisa belajar sih. Jadi kayak dulu juga aku pas masuk UX aku nggak tahu banyak gitu, dan sampai sekarang pun aku masih tiap ngerjain sesuatu pun sambil cari referensi-referensi gitu, jadi kayak learning by doing. Tapi berarti pas awal masuk itu ada proses kayak semacam induksi atau kayak training gitu ya Kak di awal, atau harus emang udah dituntut minimal basicnya punya di keempat cara tadi gitu? Kalau aku di Tokopedia sendiri kebetulan nggak ada si induksi khususnya itu sih. Jadi kayak masuk emang langsung jadi karyawan. Emang harus langsung ngerjain project. Tapi nggak dilepas gitu aja. Karena kan ada senior-seniornya kebetulan. Jadi kita juga diarahin sama senior-senior itu juga sih. Kalau tantangannya sendiri nih Kak, tantangan yang dihadapi seorang UX designer itu apa? Tantangan? Aduh. Apa ya, banyak sih. Yang pertama, stakeholder itu ada banyak banget. Jadi ya user, kita harus kenal sama user. Kita juga kerja di perusahaan kan, walaupun kita tim user gitu, karena judul kerjaannya aja judul titelnya user experience design gitu ya. Walaupun kita tim user, tapi kan kita kerja di perusahaan dong. Perusahaan kan pasti punya goals yang mau dicapai, alias pengen dapet benefit, pengen dapet cuan, keuntungan, bisnisnya maju segala macam. Kita juga harus mendengarkan kemauan stakeholders, kemauan bisnis juga gitu. Jadi nggak boleh kita selalu menangin user tapi kita nggak mikirin bisnisnya gitu. Nanti bisa jadi bangkrut gimana gitu kan. Itu harus dipikirin juga. Terus kayak challenge selanjutnya adalah teknologi gitu. Kita kayak misalnya UX yang bagus adalah semuanya automated gitu, rekomendasi yang kayak gue bahkan baru masuk aja tuh, masuk aplikasi tuh udah kayak sepinter itu bisa ngerekomendasiin kita A, B, C, D, dan itu udah sesuai kemauan kita gitu, misalkan bisa secanggih itu. Tapi kan sebenarnya teknologinya mungkin aja belum bisa sampai sana gitu. Ada keterbatasan teknologi, dan itu juga kita harus adjust gitu. Oh, teknologinya cuma bisa sampai A doang, terus sedangkan kalian usernya maunya sampai sejauh itu gitu. Nah, itu gimana sih caranya kita mungkin satu-satu developnya pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung sekaligus gitu. Itu ada prosesnya juga, itu challenge juga sih gitu. Dan kayak ketemu sama diskusi sama banyak orang, itu juga kita harus punya kemampuan listening yang baik, empathy nggak cuma ke user tapi empathy sama lingkungan, tim kerja gitu sih, gitu, kurang lebih gitu. Oke, berarti ada 2 challenge tadi ya Kak ya, di soal teknologi sama menghubungkan gimana beberapa kepentingan gitu ya. Kita posisinya harus mungkin nggak boleh berat ke salah satu gitu ya. Betul, harus tengah banget, harus balance banget. Nah, kita masuk ke ini Kak, budaya kerja di startup atau Tokopedia kan udah masuk di Kakor nih. Kayak gimana sih Kak, kan rumor yang berkembang saat ini, kerja di startup itu harus siap begadang, terus jam kerja fleksibel lah, terus dibilang lebih enak tapi di startup dibandingkan di perusahaan lain atau dibandingkan di pemerintahan gitu. Sebenarnya kayak gimana Kak budaya kerjanya sendiri? Apa ya budaya kerjanya? Ya yang tadi Deas bilang benar, fleksibel. Waktu kerja kita fleksibel, apalagi pas WFH gini ya, zaman corona itu lebih fleksibel lagi karena kita kerja di rumah. Kebetulan aku full WFH dari Maret sampai hari ini. Jadi semua karyawan emang di WFH-in. Jadi itu emang
satu kita harus pintar memanage waktu sih. Walaupun kita dikasih kefleksibilitasan dalam waktu bekerja, tapi bukan berarti itu jadi kita kelihatannya kayak males-malesan atau malah kita jadi kebanyakan kerja, begadang terus gitu. Jadi itu balik lagi kitanya, kita harus kerja cerdas sih, nggak boleh menurutku kerja terus-terusan begadang itu juga kan nggak sehat gitu, atau malah kita jadi nunda-nunda pekerjaan, itu juga kan nggak baik gitu. Jadi harus bisa manage waktu walaupun fleksibilitasnya banyak gitu. Terus apalagi ya, budayanya kerjanya fast workingnya tuh aku ngerasanya cepet banget sih. Jadi makanya kita harus bisa beradaptasi, kemampuan beradaptasinya juga harus bisa ngejar lah gitu. Misalkan teknologi kan selalu berkembang setiap saat gitu. Kita harus kayak selalu catch up dengan itu. Kita harus juga selalu ngikutin tren teknologinya kayak gimana. Terus desain juga selalu berubah-ubah gitu kan. Kita juga harus terus belajar gitu. Jadi nggak bisa kita kayak kerja terus ya udah ngerjain yang kita dapat gitu, nggak bisa. Itu bakal ketinggalan gitu. Jadi kita juga harus bisa ngejar itu gitu. Terus komunikasi itu juga penting banget. Kalau awal-awal sih mungkin kita komunikasi masih karena orangnya masih Indonesia semua. Jadi komunikasi lebih gampang gitu, tapi pas sekarang semakin besar ruang lingkup kerjanya, organisasinya, yang kerja di e-commerce itu nggak cuma orang lokal doang gitu, tapi juga ada orang luar negerinya gitu, yang gimana di situ kita harus bisa tetap berkomunikasi dengan mereka nyampe gitu. Itu juga penting banget. Terus apalagi ya? Dia mau tahu apa lagi? Aku juga nggak tahu begitu banyak soal di Tokped, atau mungkin ada ada di beberapa perusahaan gitu ya kayak yang sudah menerapkan work-life balance gitu. Misalkan dia di hari Jumat tuh jam kerja jadi lebih sedikit, atau ada yang nerapin, ada yang beberapa startup gitu yang aku tahu ada jam tidur siang gitu, jadi boleh ada ruangannya gitu. Ada mungkin di Tokped yang suka loh, itu kenyamanan yang dicari anak-anak sekarang gitu, duduknya di indek gitu. Iya, kalau kerja emang ya kerja kita bisa di mana aja sih. Even kalau pas kita memang masih di kantor dulu, kita bekerja bisa beneran bebas, nggak cuma di meja doang. Walaupun kita punya meja masing-masing orang, tapi banyak tempat yang bisa kita explore buat kita. Misalnya jenuh di meja, kita bisa ke sudut-sudut mana gitu untuk nyari view baru gitu-gitu. Itu banyak ruangan kayak gitu di kantor. Terus kalau sekarang selama WFH ya bisa kerja di mana aja gitu. Jadi sebenarnya karena kita pakai teknologi, jadi kerja di mana aja tuh harusnya no worries sih gitu. Terus koneksi internet buat. Iya, penting koneksi internetnya ada gitu. Kalau yang tadi masalah jam tidur siang, kalau di Tokped sebenarnya nggak ada ya jam tidur siang. Cuman kita ada no meeting days. Jadi setiap hari Kamis, Minggu di dalam 1 bulan kan ada 4 minggu ya. Di setiap Kamis minggu pertama dan Kamis minggu kedua itu ada no meeting days. Jadi di hari itu kita nggak boleh meeting sama siapapun. Jadi kita fokus ngerjain pekerjaan kita sendiri gitu, karena kebanyakan yang terjadi adalah orang tuh sibuk meeting sampai akhirnya kerjaan personalnya tuh nggak kekejar gitu. Karena sibuk meeting penuh dengan meeting gitu. Jadi kerjaan personalnya keteteran, malah jadi harus begadang segala macam gitu kan. Nah itu, jadi untuk meminimalisir itu, kalau di Tokopedia sih kita punya no meeting days gitu. Jadi kita jadi bisa tenang lah buat ngerjain itu, nggak keteteran. Gak ada satu hal yang tambahan, ya udah di set hari ini mau ngapain tuh udah bisa dikerjain ya Kak. Betul. Gak ada yang mendadak minta ini. Ya. Oke. Kalau tadi Kak, kan awalnya Kak Utari masuk sebagai mungkin masih junior gitu atau officer biasa, lalu naik jadi senior UX design gitu. Perubahannya Kak ketika kita jadi officer gitu kan, kita punya atasan gitu. Terus pas jadi senior ini, berarti Kak Utari yang sudah punya junior-juniornya yang harus dirangkul atau ada sebagai leader gitu lah ya Kak. Apa nih kira-kira harus diperhatikan ketika masih jadi officer sama
ketika kita udah punya jabatan gitu, udah bisa ngelit? Apa ya? Yang paling membedakan sih menurut aku skill pengalaman sama kemampuan untuk mendesain sesuatu itu pasti yang senior jadi lebih udah kan pengalamannya ada banyak, jadi pasti dia lebih yakin, lebih bisa mempredik apa yang akan terjadi jika memutuskan keputusan A, apa yang akan terjadi jika memutuskan keputusan B gitu. Sedangkan mungkin kalau junior masih kayak ngeraba-ngeraba gitu-gitu. Terus bedanya lagi kalau senior mungkin jadinya kita punya kerjaan tambahan untuk gimana caranya nge-grow yang adik-adiknya tadi, yang junior-junior, gimana caranya kita bisa secara tidak langsung ataupun langsung ngajarin mereka, bukan ngajarin sih, tapi kayak ayo sama-sama kita berkembang gitu. Gue jadi yang lebih baik, lo juga jadi lebih baik, kita level up bareng-bareng gitu sih. Dan kita juga konsepnya bukan kayak junior tuh selalu belajar dari seniornya, junior harus dengerin semua kata senior, itu enggak sih. Jadi kayak kita belajar dua arah. Itu juga yang diajarin pas aku masih di organisasi gitu ya, di kuliah. Kita tuh belajar belum tentu yang senior tuh pasti benar gitu, walaupun memang pengalaman mereka lebih banyak gitu, tapi belum tentu mereka benar gitu. Jadi kita belajar saling aja. Kalau misalnya juniornya benar ya kita salah, ya kita jadi bisa belajar juga gitu kan, atau kita bisa menyesuaikan, oh mungkin sekarang tuh anak-anak yang baru tuh sukanya kayak gini, sedangkan pas di zaman saya dulu mungkin udah beda zaman gitu, jadi cara untuk menyikapinya beda lagi. Nah itu juga penting juga sih, jadi saling lah. Itu jadi masuk salah satu, makanya tadi kenapa stage-nya itu diserap tuh cepat gitu ya, itu mungkin salah satu nilainya juga ya Kak ya. Iya. Macam orang yang masuk gitu, beda beberapa tahun juga udah terasa gitu ya. Oh ya pendekatannya approach-nya harus kayak gini kalau sama anak yang sekarang gitu. Kan yang lebih senior. Iya. Oke, tadi menarik sih. Nah Kak Utari kan termasuk menurut aku dalam waktu setelah lulus terus langsung dari awal karirnya udah di Tokped gitu, 4 tahun lalu sekarang udah jadi senior UX design. Soft skill apa sih Kak yang menurut Kakak itu dirasa itu yang berkontribusi besar gitu, yang dibutuhkan untuk kita akhirnya bisa mencapai? Karena kan ada orang-orang yang mungkin beberapa tahun setelah lulus masih masa di sini-sini aja sih, masih jadi staff biasa aja sih. Itu kan orang pasti punya setup ya, setelah ini harusnya naik tingkat lagi. Nah menurut Kak Utari, soft skill apa yang berkontribusi besar gitu? Soft skill apa yang berkontribusi besar sampai akhirnya seseorang itu bisa berkembang gitu, bukan pertanyaannya? Ya. Satu itu leadership-nya diri dia sendiri sih. Jadi setiap orang harus punya leadership ke dirinya sendiri, gimana caranya gue tuh jadi orang yang sukses gitu. Jadi kita tuh harus tahu tujuan kita seperti apa. Kita ngeset dulu tujuannya kita mau jadi apa. Terus dari kita udah tahu tujuannya jadi apa, ya kita kecil-kecilin lagi tuh gimana caranya kita mau mencapai tujuan tersebut gitu. Terus dari situ mungkin masih kegedean, nanti dikecilin lagi. Oh berarti per day to day-nya gue harus ngapain kayak gitu. Itu satu yang kita jadi harus planning lah ya. Kita harus hidup tuh harus punya tujuan juga gitu kan, nggak cuma di kerjaan doang. Itu pas kuliah pun gitu kan, maksudnya mau IPK-nya bagus ya gimana caranya ya belajar gitu. Terus pas organisasi ya gimana caranya ngumpulin uang supaya kita bisa ikut kompetisi danus misalkan, atau sponsorship gitu kan. Kita harus bekerja keras supaya kita dapat itu satu. Jadi ya kalau kita bekerja keras ya nggak akan mengkhianati hasilnya tuh. Terus apalagi ya, kemampuan beradaptasi itu juga penting. Jadi beradaptasi, mendengarkan orang lain itu penting. Jadi pas dulu kuliah kita kan datang mahasiswa tuh dari beda-beda daerah gitu ya. Apalagi IPB tuh aku kerasanya banyak banget orang yang datangnya dari daerah, bukan dari kota gitu. Jadi aku pun sendiri pas masuk kuliah tuh agak kaget karena kayak background-nya sedikit
bukan sedikit, lumayan banyak berbeda gitu kan. Beragam banget ya. Iya, beragam banget. Ada yang dari luar pulau segala macam, kebiasaannya beda-beda. Terus kita di asrama pula gitu kan, waktu itu 1 tahun. Itu juga kan, wah, belajar memahami orang tuh bener-bener di situ juga belajar. Di Agria Suara pun gitu. Kayak orang nyanyi, walaupun kita belajarnya dari awal gitu ya, tapi tetap aja kan orang nyanyi tuh beda-beda ya. Nah, di situ kan kita harus bisa mendengarkan juga kan. Kayak, oh si A tuh nyanyinya jagonya di sini, si B tuh jagonya nyanyinya di sini gitu. Jadi ya, sedangkan saya sadar diri, saya jagonya di sini, tapi saya nggak bisa di sini gitu. Ya sudah, nanti kita kerja sama gitu kan. Ya sama aja, pas kerja juga kayak gitu. Kita harus ngedengerin, stakeholder A maunya bisnisnya kayak gini, sedangkan stakeholder B punya kemampuan teknologinya bisanya cuma sampai sini. Terus usernya pengennya bikin punya fitur A, B, C, D. Nah, itu gimana titik tengahnya? Nah, itu kita belajar juga gitu. Jadi kebawa sebenarnya semuanya yang kita pelajari di kampus, pas kuliah, pas organisasi, terus sampai ke kerjaan. Gitu, kurang lebih. Oke, berarti ada 3 ya, Kak ya. Tadi leadership-nya, terus tujuannya, lalu yang ketiga adaptasi ya, kemampuan beradaptasi. Jadi, terakhir nih Kak, apa sih Kak proyeksi karir UX designer ke depannya nih seperti apa? Masih menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan kah? Atau seperti apa? Aku juga nggak tahu sih, aku nggak bisa meramal. Cuman kalau aku ngerasanya sendiri, karena sekarang tuh udah mulai sadar gitu ya, kalau zaman dulu orang tuh punya perusahaan itu kayak yang penting bisnisnya lancar aja gitu. Mau orang makainya susah gitu, kayak yang penting bisnisnya lancar ya udah tetap aja jalan gitu. Terus atau kayak yang penting teknologinya aja dulu yang penting nggak pernah nge-lag, nggak pernah down atau dan sebagainya. Tapi si penggunanya nggak diperhatikan gitu. Nah sekarang tuh udah banyak perusahaan yang tersadar dengan kita memperhatikan sisi pengguna, sisi user, sisi orang yang make, customer, itu jauh jadinya lebih baik gitu dibandingkan yang cuma mikirin bisnisnya doang atau mikirin teknologinya doang. Di situ orang-orang jadi tersadar. Jadi makanya sampai tahun-tahun selanjutnya aku yakin ini masih kepake banget sih gitu. Jadi karena nggak ada yang karena teknologi sama orang itu kan kayak beda ya, 2 hal yang beda gitu. Jadi kayak harus ada yang menjembataninya gitu. Sedangkan nanti teknologi semakin lama semakin canggih, ya orang juga tiap hari berubah gitu. Behavior orang tuh berubah-berubah. Jadi ya itu harus ada titik tengahnya tuh, siapa yang mau baca itu gitu. Jadi kayaknya peluangnya masih gede banget lah. Lihat sekarang juga perubahan ke digitalisasi ya makin gencar juga ya Kak. Apalagi setelah pandemi mulai nih makin marak nih orang-orang yang tadinya mungkin perusahaan yang nggak ada yang namanya UI UX tiba-tiba karena harus menyesuaikan itu lagi. Berarti masih bagus gitu ya Kak. Iya. Mungkin aku mau tanya ini mungkin satu hal yang sangat kesana sih, mungkin pemaknaan dari Kak Utari sendiri gitu tentang pencapaian karir sejauh ini apa gitu Kak. Yang bisa jadi pesan juga mungkin buat teman-teman yang belum lulus atau mau lulus atau yang masih mencari-cari mau berkarir di mana. Aduh ini aku bingung apa ya pemaknaan. Aku sih selama kerja gitu ya selalu do your best aja gitu. Kita pokoknya ngelakuin yang terbaik dulu aja. Hasilnya tuh belakangan gitu. Karena sebenarnya satu, yang tadi kalau misalnya kita kerja keras sebenarnya hasilnya nggak mengkhianati gitu. Tapi misalkan ada 1-2 faktor yang memang menyebabkan ternyata hasilnya tidak bisa mengikuti usaha kita gitu ya. Misalnya kayak tiba-tiba ya pokoknya there's something with the result ya. Karena kita fokusnya sama usaha kita, jadi ya hasilnya gimana pun jadinya harusnya kita bisa nggak terlalu kecewa amat lah gitu, karena kita fokusnya di progress, yang penting kita berprogres gitu. Jadi mungkin ya tiap orang memang harus punya tujuan, tapi ya kalau kita mikirinnya tujuannya terus
ya mungkin nanti lama-lama stres, misalkan kayak gue pengen gajinya besar, ya kalau itu terus yang dipikirin, tapi nanti ketika pas udah kerja keras terus dapet hasilnya ternyata gajinya jadinya naiknya cuma 1% gitu misalnya, terus jadinya kecewanya berlebihan seperti itu kan. Jadi kayak ya nggak usah fokusnya di sana, tapi kita tetap harus punya tujuan, tapi kita juga harus tahu kita tuh yang dinilai sebenarnya prosesnya. Setiap orang berkembang jadi lebih baik, yang penting poinnya itu sih. Gitu aja. Ini pesan banget buat semuanya juga. Mungkin kadang kan kita juga udah punya tujuan, lupa setelah lagi waktu yang tepat kayaknya Pandu untuk merenungi tujuan hidupnya apa yang mau dicapai. Oke. Hari ini sharingnya menarik banget bareng Kak Utari. Makasih banyak atas waktunya. Semoga informasi yang Kak Utari sampaikan juga bisa menginspirasi. Sudah menginspirasi aku dan bisa menginspirasi yang nantinya nonton konten alumni muda ini. Gitu. So, makasih banyak Kak Utari. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Ya. Dadah. Terima kasih juga. Oke teman-teman, tadi itu kita sudah mengenali apa aja profesi UX designer itu ngapain aja, terus hard skill-nya apa aja nih perluin kalau misalnya ada yang mau jadi UX designer. Dan tadi yang ingat sih menurutku penting adalah soft skill yang tadi dibutuhkan, yang biasanya dilihat ke awal wawancara gitu, interview leadership-nya, terus ternyata punya tujuan hidup itu penting gitu. Dan yang terakhir tadi di-highlight dari Kak Utari adalah kemampuan beradaptasi gitu, gimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan pace yang cepat gitu, banyak berubahnya. Mungkin ada yang mau kerja, yang saya rasa ini nggak cuma buat yang mau kerja di startup aja, atau ya di startup aja, tapi buat di semua tempat kerja kita akan dihadapkan dengan berbagai situasi gitu. Jadi hari ini sampai di sini saja bincang-bincang alumni muda bersama Kak Utari Ambarwati. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di konten alumni muda berikutnya. See you!